Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku? Mudah-mudahan Anda semua sehat walafiat. Nah, amin. Sekarang saya masih bersama Ustadz Abdullah Nani. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang niat puasa. Apakah itu dikeraskan? Karena sering mungkin kita dengar di masjid-masjid, musola-musola, habis sholat tarawih biasanya ada yang menuntun gitu. Mungkin awalnya untuk mengajari anak-anak, tapi jadi kebiasaan kayak suatu tuntunan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada hal yang mungkin sering berulang ya ketika pelaksanaan ibadah puasa ya setiap tahunnya, itu adalah perkara niat ya sebelum kita melaksanakan ibadah saum besok paginya. Nah, yang tadi menarik ya, ini yang mungkin sering kita mendengar ya dengan suara yang keras ya kan, di speaker, kemudian ada yang membantu menuntun. Ya mungkin niat awalnya adalah anak-anak ini supaya bisa cepat hafal ya. Tapi tanpa disadari, nah hal ini terus dilakukan. Nah, jadi pertanyaannya, apakah sekian dalam 1 bulan itu dan sekian tahun sudah berjalan, apa tidak hafal-hafal? Nah, ini yang menjadi pertanyaan menarik ya. Jadi sahabat semuanya, ya tentu ini hal yang permasalahan niat ini kan sebuah ibadah ya, dan kita akan melakukan ibadah, yaitu ibadah saum. Nah, di dalam pelaksanaan ibadah, maka ya para ulama menjelaskan kaedahnya adalah al-aslu fil ibadati at-tahrim. Jadi asal atau al-manu ya, sebagian perkataan para ulama kan al-manu atau at-tahrim. Jadi asal di dalam pelaksanaan ibadah itu adalah diharamkan. Asalnya itu diharamkan. Jadi nggak boleh ada ibadah asalnya. Illa ma dalla dalilu ala tahlilihi. Kecuali ada dalil yang menghalalkan untuk kita melakukan ibadah itu. Nah, ini dasar-dasar awalnya ya. Jadi, nah ini merujuk kepada perkataan para ulama ini, maka kita tidak boleh dalam mengadakan sebuah ibadah yang mungkin asal atau landasannya atau tidak ada dalilnya, tidak ada perintahnya. Nah, karena asalnya kan haram, harus ada yang membolehkan, yang menghalalkan untuk kita melakukan ibadah itu. Nah, kebalikannya dengan urusan dunia. Kalau masalah muamalah itu asalnya adalah halal, al-jawaz. Jadi mubah boleh. Illa madalla dalilu ala tahrimihi. Kecuali ada dalil yang mengharamkan. Jadi kebalikannya. Nah, jadi kalau masalah muamalah jual beli asalnya boleh, kecuali ada dalil yang melarang. Nah, tidak boleh curang. Nah, berarti kan ada dalil yang melarang, tapi jual belinya boleh, nggak dilarang. Tetapi transaksi dalam melaksanakan jual beli itu ya harus jujur, tidak boleh melakukan kecurangan. Nah, ini barangnya jelek, kata dia bagus, atau timbangannya dikurangi. Harusnya 1 kilo, ternyata cuman 9 on sekian. Nah, dan ini kan banyak terjadi. Nah, maka kita kembali kepada pokok tadi, bahwa memang ketika kita berniat di bulan suci Ramadan, ini kan sering diulangi ya, atau sering berulang setiap tahun ya, maka asal ibadah niat itu sendiri itu sangat besar, agung, karena akan berpengaruh ya. Maka di hadis Nabi SAW mengatakan, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal perbuatan seseorang itu tergantung dari niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawah. Dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkan di awal. Jadi kalau misalnya dia niatnya ingin dipuji, maka pujian doang yang didapat dari manusia. Kalau dia ingin ikhlas karena Allah, maka dia akan mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaiknya gimana, Ustaz? Nah, dalam hal ini konteks ketika kita dalam ibadah niat ini, memang itu kan perkara urusan hati. Jadi memang
niat itu di dalam hati, tidak perlu kita melafadzkannya. Jadi itu memang tidak ada contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, karena pelaksanaan ibadah puasa pun ya kita berniatnya cukup di dalam hati, dan Allah Maha tahu apa yang ada di dalam hati kita, ya, bahkan belum kita ucapkan pun, belum kita niat pun Allah sudah tahu. Mungkin sekali saja mungkin boleh ya untuk memberitahukan, tapi ada pemberitahuan dulu, niatnya seperti ini anak-anak, ini untuk anak-anak. Ya, kalau untuk anak-anak saya rasa mereka sudah paham ya. Kalau untuk misalnya dia tidak sampai mengucapkannya, itu sudah. Makanya ketika kita bangun sahur, itu adalah sebenarnya proses kita berniat. Kalau memang kita sebelum tidur sudah niat mau sahur. Nah, mau sahur tentu kita akan berpuasa. Iya. Jadi walaupun kita tidak meniatkan secara khusus, Allah sudah tahu bahwa kita makan sahur itu untuk berpuasa. Jadi cukup kita bangun, kemudian dalam hati bahwa kita sedang kita mau sahur, maka itu sudah merupakan niat kita untuk melaksanakan ibadah besok paginya. Ya, contoh sederhana. Nah, kenapa sehingga ibadah niat ini dikatakan urusan hati, tidak dilafadzkan. Contoh, saya sering mengucap, kita kan begini mau beli nasi goreng misalnya. Nah, kita datang ke penjualnya, kita kan paling bilang, "Bang, nasi goreng 1." Kita nggak pernah mengatakan, "Bang, saya berniat beli nasi goreng." Kan enggak. Iya kan Pak ya? Nah, karena kita dari rumah mengambil duit, kita sudah punya niat mau beli nasi goreng. Nggak mungkin kita ambil duit tadi niatnya nasi goreng, tapi kita datang membelinya bukan nasi goreng. Maka ketika kita sudah menyiapkan duit atau anak kita sudah meminta duit ke orang tuanya, nah maka ketika dia berangkat, dia sudah punya niat tadi, paling tanya sama ibunya, buat beli apa? Oh, mau beli martabak, mau beli nasi goreng. Maka anak datang cuma menyampaikan beli nasi goreng, udah cukup, nggak perlu saya berniat beli nasi goreng, nggak kan? Nggak ada. Nah, jadi artinya itu amalan hati ya. Jadi kita cukup niat ke dalam hati bahwa kita besok mau beribadah, mau puasa lillahi ta'ala, tidak ingin dipuji. Karena makanya Nabi SAW menjelaskan di hadis bahwa ibadah puasa ini adalah ibadah yang memang Allah yang akan menilai, dan itu batasannya kadar nilai ibadah balasan Allah itu tidak disebut. Fa ana ajzibi as-saumu li wa ana ajzibi. Puasa itu untuk aku dan aku yang akan memberikan balasannya. Karena mungkin di depan orang kita bisa berbohong ya, tapi ketika dia sendiri ya kita kan tidak tahu Tapi Allah yang lebih tahu, Maha tahu. Jadi ya, ini mungkin hal yang mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita ya, sehingga mungkin pelaksanaan ibadah kita lebih mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diterima semua amal ibadah kita. Barangkali demikian Pak, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz Abdul Hani. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa membuka wawasan kita, menambah ilmu pengetahuan kita tentang ibadah puasa dalam bulan suci Ramadan ini. Insya Allah. Terima kasih saudaraku. Sampai jumpa dengan Iwan Gardiawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.